warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengar di belakang? Dengar ya? Tadi semalam katanya minggu lalu tak dengar ya? Dengar? Enggak dengar. Enggak dengar, Bang. Ya, tak dengar. Bergema. Iya. Oh ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang memang patut dipuji, karena kita sebagai makhluk sebenarnya tak patut dipuji, atas segala limpahan rahmat, hidayah, kekuatan, kesempatan kepada kita. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita senantiasa kita gunakan untuk menjalankan kewajiban atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan berupa salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan pintu masuk kita untuk mendapatkan syafaah pada hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Diambil ke atas, tambah speaker, mudah-mudahan bisa. Judul kita pada pagi hari ini yaitu, kemarin dah kita singgung, Qiyamul Lail. Qiyam berdiri, al-lail malam. Jadi Qiyamul Lail ini sebenarnya banyak, baca Al-Quran, sholat hajat, berzikir, itu Qiyamul Lail. Namun demikian banyak fokus di dalam Al-Quran yang menjelaskan, salah satunya di dalam surat Sajadah baik 16 maupun 17, kemudian surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Di surat Sajadah biasa kita sering dengar setiap pagi Jumat, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tajazafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian ayat 17-nya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ayat yang pertama, tatajafa junubuhum anil madaji. Jadi mereka itu menyingkirkan tempat tidur mereka. Lalu yad'una rabbahum, madaji ini tempat tidur. Lalu rabbahum, yad'una rabbahum khaufan, dengan rasa takut, wa tama'an, tamak beribadah itu tak apa-apa. Tamak kepada harta yang tak boleh, tamak jabatan itu tak boleh juga. Semua dikejar kan. Kemudian tamak kepada menjalankan sholat, itu tidak apa-apa. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Makanya Allah menyambungnya khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum. Itulah tandanya dia tidak tamak kepada, dan apa yang kami berikan kepadanya maka mereka menginfakkan. Karena itu syarat orang muttaqin, ya kan? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin? Langsung ditafsirkan, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka hidup tu memang berbagi, enggak boleh makan sendiri, nanti tenggelam macam korun. Itu dia. Korun itu sebenarnya bagian daripada masih saudara dengan apa? Dengan Nabi Musa.
masih saudara, dan dia adalah dari hamba yang taat sebelumnya. Datang ke Nabi Musa, ya Musa, doakanlah aku kepada Tuhanmu itu supaya hidupku tidak seperti ini. Nabi Musa masih enggan, lalu minta doa setiap hari, minta doa, akhirnya didoakan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa juga memberikan emas, lalu dijual, disuruh orang menempa lalu dijual. Lama-lama Nabi Fir'aun, Qarun ini belajar dia, wah ini nggak bisa jualan aja, aku harus belajar bagaimana membentuk emas-emas ini, kan gitu. Nah, belajarlah membentuk emas, karena dia pandai dengan itu, maju. Akhirnya saya nggak tahu juga jumlah yang dijelaskan di situ. Yang penting keledai itu hanya membawa kunci gudangnya. Begitu dibuka itu batangan emas semua isinya. Kalau awak kan bawa buku tabungan kan, buku tabungan itu kan sifatnya digital. Kalau rusak rusak sistem di bank itu bisa aja orang curi-curi kan. Berarti kita tuh mempunyai tabungan itu harta semu juga. Semu karena kita nggak megang. Kalau Qarun tidak, dibuka pintu gudang-gudang itu emas itu semua isinya. Makanya ketika diutus oleh Nabi Musa setelah kaya itu, tolong datangi Qarun, minta sama dia zakat. Apa kata Qarun? Untuk apa aku berzakat? Aku berkeringat dingin. Nah, kalau bahasa kitanya terlalu, aku berdarah-darah keringat mencari harta ini, apa pula aku kasih sama orang yang malas-malas sama orang itu. Baliklah utusan ini kepada Nabi Musa. Tidak. Akhirnya Nabi Musa sampaikan kepadanya, Allah maha mengetahui dan maha melihat, dan jika Allah menghukum, maka hukuman Allah itu sangat pedih dan sangat besar dan tak dapat ditolak. Makanya tatkala Qarun itu dalam kemewahannya itu gempa, runtuh semuanya ke bawah, maka di daerah apa ini, di daerah Mesir itu namanya kota Fayum. Kalau berdiri kita di sini danau Qarun itu tidak nampak ujungnya sana tuh. Begitulah hartanya yang tenggelam tuh. Maka dinamakan Danau Qarun sekarang di kota Fayum, Mesir. Saya lama berdiri kan dari sudut sini nengok danau tuh, payah nengok sudut sana itu. Begitulah hartanya. Kalau awak ini masih digital, salah-salah transfer hilang. Jadi tidak ada yang perlu disombong dengan angka digital itu. Berapa kali dulu ada bank-bank terkenal di Indonesia ini yang eksis, tahu-tahu saldonya pindah ke tangan orang kan, tuntut menuntut lah di situ kan. Berarti kita nggak punya apa-apa dari harta itu, hanya digital. Nah itulah maksudnya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kayanya kamu itu banyaknya kamu berinfak. Paham maksudnya? Kita kaya itu banyaknya kita berinfak. Karena yang banyaknya kita berinfak itulah yang akan ngikut kita nanti dikubur, ngikut kita ke akhirat. Kalau yang kita makan ini jadi kotoran atau dari darah daging, yang kita pakai ini rusak. Beli mobil sehebat apapun punya limited dia, maksudnya punya expired. Setiap benda yang ada di dunia ini mempunyai ajal, baik piring ya kan, gelas. Makanya kita harus lebih banyak memperdalam kalimat istirja. Istirja itu inna lillahi, ya kan, sesungguhnya kita ini semuanya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Maka kalau anak kita bawa mobil lalu ditabrak orang, lalu mobilnya peot-peot, jangan anak yang kita pukul. Dibawa pun mobil itu oleh anak kita atau tidak, dia tetap peot. Kenapa? Ajalnya di situ.
Ini anak sudahlah ditempeleng sampai pingsan, mobil rusak, rugi 2 kali. Itu harta dunia itu seperti itu. Makanya jangan terlalu mengikut ke harta dunia ini. Coba lihat kalau di Arab itu, ini anak bawa piring kesayangan ibunya, tapi leset dia, jatuh piring tuh. Anak pun kena pukul dengan tangkai sapu, pampung, ya kan? Akhirnya merah-merah badan, anak bawa lagi ke rumah sakit, piring lah jatuh, anak juga lah habis. Piring tadi itu udah sampai ajalnya. Jadi ajal itu bukan untuk orang hidup saja. Jadi dibawa pun dengan anak itu, kalau tidak dibawa pun oleh anak itu, dia tetap pecah kalau sampai ajalnya. Makanya itu amal istirja itu seperti itu. Bukan hanya untuk orang mati. Itu ajal kita, ya kan? Nah, bukan hanya untuk orang mati, itu ajal kita. Tapi semua benda-benda ini punya ajal, dan itu sudah ditentukan oleh Allah. Makanya kalau di Arab itu tabrak mobil, mau Mercedes kelas berapapun, bam gitu kan, kemudian peot. Apa kata mereka? Sallu ala Nabi, berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu dia tanya, kita bawa ke polisi atau kita masing-masing memperbaiki? Kalau ditengoknya biasa, ya sudahlah, kita masing-masing aja. Maaf bilang dia. Makanya banyak mobil peot di Arab itu kan, dia tidak kurang peduli dia dengan harta-harta yang seperti itu, karena tidak dibawa mati. Saya salut juga, itu pula saya salut di Timur Tengah itu. Nah, kalau mau dibawa polisi, bawa polisi, tapi dia katakan sallu ala Nabi, salawat pada Nabi, redup langsung hatinya itu. Kalau awak sallu ala Nabi tambah bercarut dia, saking tak pahamnya salawat itu. Berkelahi nih orang Arab nih, suara itu lebih besar dari orang Batak. Kalau Arab nih, Mesir tuh, nanti datang kita sallu ala Nabi, pegang jenggot dia sedikit, aman dia tuh. Apalagi bulan Ramadan kan, berkelahi dia, kita katakan Ramadan Karim, ya kan? Bulan Ramadan itu mulia. Nanti ada yang jawab, Allahu Akram, Allah lebih mulia dari bulan Ramadan. Langsung hilang marahnya tuh. Kalau awak dibilang gitu, makin bercakar, bertumbuh. Kalau perlu itu putus-putus nih apa baju ini kan. Itu orang kita karena nggak paham selawat itu seperti apa. Kemarin dah kita bahas kan selawat kan. Itu dia. Jadi sallu ala Nabi itu perintah, bersalawatlah kepada Nabi. Makanya dikatakan man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi asran, Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepadaku itu 10. Makanya kalau membaca doa sesudah azan itu memang diangkat Allah derajatnya, karena dia mendoakan Rasulullah. Rasulullah itu tak didoakan, dia tetap saja mulia. Doa kita kepada Rasulullah itu sebenarnya balik kepada kita. Lalu kenapa pelit kali kita berselawat, menjawab selawat kan itu? Sama dengan ini, Allah kasih kita bernafas, Allah kasih tangan kita bisa melenggang, Allah kasih lutut kita ini bisa menekuk, duduk dengan enak, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, bisa bersela makan. Lalu dikatakan, kenapa kamu gak mau bangun malam? Tanya aja pada diri kita, kenapa kita gak mau bangun malam? Siapa kita? Ya, Rasulullah itu maksum, diampuni yang sebelumnya, diampuni yang akan datang. Wa ana, kata Rasul, la astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah sab'ina marrah, itu paling sedikit sehari semalam 70 kali. Awak ni sekarang apa yang tak dosa? Bangun tidur, kamar mandi di situ tuh, dah celak mata tu jam 3 tu, masih lama lagi, setengah 5 nanti subuh. Tak juga bangkit-bangkit untuk apa? Solat tahajud. Yang diambil dulu HP. Pas ditengok tu nanti WA tu WA gosip pula. Diteruskan dengan WA gosip. Solat belum lagi nih. WA gosip tu diteruskan. Ini jarilah berdosa. Itu pun malas beristighfar. Seperti apa kita? Makanya dikatakan tatajafa. Tajafa itu kering. Junubuhum anil madaji. Rasulullah itu kan duduk, alas itu pelepah korma itu, lututnya lecet, kakinya lecet. Rasulullah itu tak panjang solatnya, cuma habis saja dari Al-Baqarah sampai Ali Imran. Solat malam tak panjang. Awak kulhu pun payah, ya kan? Kemana kita? Bandingkan dengan Rasulullah yang sudah dimaksum, ya. Ini awak cuma ayat pertama alhaqumut takasur, ayat kedua wal asri, ayat ketiga wailul, kan? Itu pun
tak tuntas-tuntas sholat malam ya kan. Rasulullah itu tak panjang, itu lihat tadi Al-Baqarah habis, Ali Imran habis, Al-Maidah habis. Itulah sholat malam Rasulullah itu. Maka dikatakan yad'una rabbahum, bermohon pada Allah khaufan. Khaufan tuh khauf dalam arti khawatir. Aku ini banyak dosa ya Allah. Seperti Abu Nawas mengatakan ilahi lastulil firdausi a'la. Itu syairnya Abu Nawas yang hidup di zaman Harun al-Rasyid. Ilahi lastulil firdausi ahla, ya Tuhanku, ya ilahi, ya kan? Wahai ilahku, aku ini tidak pantas menjadi ahli surga firdaus. Tetapi apa dikatakan? Wala aqwa 'alan naril jahim, tapi aku tidak kuat kalau duduk di neraka. Itu dia mengakui, itu namanya i'tiraf, pengakuannya Abu Nawas di hadapan ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Lalu dia katakan wazunubi, dan apa namanya, dosaku setiap hari bertambah seperti jumlahnya pasir-pasir di tepi pantai, tapi aku nggak kuat untuk duduk di neraka, ampunilah aku. Itu dari i'tiraf, sekarang dilakukan. Kalau kami dulu di pondok dihafal, jadi sebelum sholat tuh syair itu dibaca antara azan dan iqomah biar orang bisa sholat qobliyah. Lalu kita membaca itu ilahi lastulil firdausi a'la, itu dia. Jadi ya Allah, aku ini kalau untuk surga firdaus jauh rasanya, tapi masalahnya untuk masuk neraka pun tak kuat. Nah, itulah dia. Tapi dosaku bertambah setiap hari seperti jumlahnya pasir-pasir yang di lautan itu, pasir-pasir di tepi pantai itu. Hanya ampunanmu yang aku harapkan. Nah itu dia. Ini maksudnya nih, khaufan wa tama'an, dia khawatir dan tamak meminta kepada Allah untuk ampunan Allah pada malam hari. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang ini adalah orang-orang yang ketika mendapatkan harta, mendapatkan kesenangan dari Allah, dia berbagi. Nikmat berbagi itu. Makanya ada terima, ada kasih. Kalau terima aja berarti kita nggak masuk di terima kasih. Kalau kasih aja nggak ada terima, itu juga nggak boleh, ya kan? Kalau orang ngasih itu kan yang ditolak kan cuma gerobak kan, dikasih gerobak kita tolak. Nah, itu. Kalau yang lain nggak bisa, harus diterima. Tuh, kemudian ayat yang kedua, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'um bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, tak ada satu jiwa pun yang tahu tentang apa yang tersembunyi lahum min qurrati a'yun. Anak tuh ada yang kita memandang menjadi qurratu a'yun. Qurratu a'yun itu mana? Senang hati kita itu, enak dipandang mata. Itu ada dari keturunan kita. Nah ini anak-anak yang paling dekat sama orang tuanya tak akan pernah tahu ketika dunia sebenarnya siapa sebenarnya yang paling dekat. Masalahnya begitu kita masuk di kubur, baru kita tahu dari keturunan kita tuh yang paling banyak, yang paling baik itu, yang paling banyak mendoakan kita. Itu dia. Dan itu kita tak tahu waktu masa hidup. Kadang anak ini kan pandai ngeles, pandai berhujah, senang ayah ibunya. Ada yang lurus, salah dia ngaku salah, tapi itu yang kena marah terus. Begitu mati baru kita tahu siapa yang menziarahi kubur kita, siapa yang mendoakan kita. Masalahnya sudah mati pula, ini masalahnya. Kalau di dunia ini kita tidak tahu. Itu dia. Jadi dalam kalimat ini dikatakan min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, karena itu adalah bagian dari pengetahuan Allah yang tak diberikan kepada manusia. Lalu dikatakan min qurrati a'yun, dari pandangan mata dari keturunannya itu, baru dikatakan jazaa'an bima kanu ya'malun, ini adalah bagian daripada apa namanya, balasan dari Allah ketika mereka nanti masuk ke dalam alam barzah dan alam akhirat. Ada juga yang mengatakan qurratu a'yun ini adalah balasan dari perbuatan baik mereka di dunia yang dibalas oleh Allah di akhirat. Itu. Lalu ayat yang lain di surat Az-Zariyat, kanu qalilan minal laili yahja'un
wabil azharihum yastaghfirun. Ini berat lagi. Jadi dikatakan wasful muhsinin, mahwal muhsinun. Itu kalau pertanyaannya siapa itu orang-orang muhsinun, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang baik, maka ditafsirkan oleh ini, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidur malam hari. Lihat tanda orang baik itu mereka sedikit tidur malam hari. Qalilan minal laili, sedikit dari malam, ma yahjaun, mereka tidur. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang baik itu sedikit tidur malam, dan sepertiga malam terakhir itu yang namanya waktu sahur itu yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah. Makanya sahur itu bukan masalah kita, makanya termasuk kalau kita puasa sebenarnya kita kuat tak sahur, ya kan, tak bangun pun tak masalah, mungkin kita kuat, mungkin ada sebagian yang tak kuat. Tapi masalah bangun sahur itu bukan masalah makan dan minum, tapi masalah istighfar kepada Allah. Keberkahan itu terdapat di sahur itu. Nah, contohnya kalau secara ilmu kita tak puasa, makanya pagi sesudah subuh itu lapar dia, ya? Karena konsentrasi otak itu memang tak puasa. Coba kalau kita puasa, niat itu sudah ada dari malam. Nawaitu shoma ghadin, aku berniat untuk puasa esok hari. Itu habis subuh itu tidak lapar. Kenapa? Karena mindset kita sudah terkungkung untuk berniat puasa, maka tak lapar dia. Tapi kalau kita tak berniat, lapar dia. Jadi Allah tuh sudah memberikan demikian. Jadi ketika dia niat dari hati langsung kepada otak, diolah oleh otak ini, ya, otak ini diolah, kita tuh puasa, maka tak terasa laparnya. Tuh. Orang sakit emah tuh bulan puasa tuh sehat dia. Coba hari biasa makan ya, asik sakit emah, sakit emah itu. Habis obat sakit emah tuh sakit emah lagi dia. Cobalah puasa, selesai itu. Cuma kita juga tak bisa memaksa kawan-kawan tuh harus puasa sunnah. Dia punya trik-trik masing-masing. Dia ada kawan yang memang kelebihannya puasa sunnah, ada kawan lebihnya malam, bangun malam, ada kawan yang lebih kelebihannya misalnya bersedekah. Nah itu punya apa sendiri, karena sifat yang sunnah nih tidak perlu diwajib-wajibkan gitu. Tapi kalau orang sudah masuk derajat khas, belum lagi khawasul khawas, itu dia wajibkan kepada dirinya. Ini awam, itu biasa awam, sudah tuh khas, dia sudah mewajibkan dirinya pekerjaan-pekerjaan sunnah itu. Makanya rawatib itu dia wajibkan pada dirinya, dan bangun malam itu dia wajibkan pada dirinya. Karena itu meminta kepada Allah. Itulah kelebihannya dari kalimat khas. Kemarin dah kita bahas, awam itu as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama, itu awam. Kita ini termasuk awam atau tidak? Saya masih merasa awam saya, karena masih banyak yang sholat itu bergeser dari waktunya. Imaduddin itu tiang agama itu bisa kokoh kalau kita sholat itu on time. Azan itu udah duduk di masjid, itu bagi laki-laki. Tuh. Ini azan masih tadi mana-mana kan. Nanti asar itu juga udah duduk. Kalau dia bergeser, goyang tiang tuh, tiang agama tuh goyang. Kita mana nih, masih yang goyang ini atau yang kokoh? Kalau sudah kokoh on time, baru naik dia kepada as-salatu mi'rajul mu'min. Mi'raj itu dia memang langsung kepada Allah. Memang sholat itu langsung kepada Allah. Jadi udah menjadi suatu yang rutin baginya on time sholat itu. Di masjid tak di masjid, dia udah duduk di sajadah itu waktunya tuh on time. Makanya sholatul maktubah itu, sholat wajib itu maktubah itu on time. Itu baru di imaduddin dia, tak goyang lagi dia. Baru dia kepada mi'rajul mu'min, dalam arti bahwa memang sholat itu sudah menjadi rutinitas ketaatan dia on time. Nah tepat waktu baru dia bisa mi'raj. Tiangnya udah kuat mi'raj ya. Nah kalau khawasul khawas itu dia tidak takut pada tidak takut, itu dia tidak lagi berharap kalau sholat itu aku dapat surga Allah, kalau aku tak sholat itu masuk neraka. Dia tak mikir itu lagi. As-sholatu nur, itu namanya dia mengharapkan ridha Allah saja.
Masalah Allah ngasih dia surga atau neraka itu hak Allah, itu urusan Allah. Yang penting aku ingin mendapatkan ridha Allah. Itu khawasul khawas. Jadi as-salatu nur, salat itu dah cahaya. Dia memandang makhluk ini dengan cahaya Allah. Itulah orang-orang yang diberikan karamah oleh Allah. Kita datang tu dah tahu dia maksud kita itu, karena Allah yang memberikan. Seperti Nabi Khidir, ini anak besar akan durhaka kepada orang tuanya, maka dibunuhnya kan itu. Nabi Musa nggak punya ilmu. Itu dia. Jadi kalau as-salatu nur, orang bisa memandang. Beda lagi, itu orang ustaz cincinnya banyak ustaz, tapi ketika kita datang dia tahu kita maksud kita, atau pakai khodam tuh. Itu aja nengoknya. Kalau sholatnya tidak tertib, lalu sholat sunatnya tak banyak, lalu kita tak dapat kabar dari istrinya kalau dia sholat malam, lalu bisa menerka nasib orang, itu khodam tuh. Hati-hatilah. Itu ya khodam itu. Dia kadang ilmu Allah nih tidak boleh juga bertentangan dengan sunatullah. Paham sunatullah? Sunatullah itu jarum itu kan tajam, melukai. Maka kalau ada pisau diletakkan oleh seseorang lalu tak bisa melukai tangannya, memang dua kemungkinan, imma itu karomah atau itu jin. Kalau dia bilang karomah, tengok hari-harinya on time nggak sholatnya, berarti jin itu. Rasulullah aja perang Uhud luka, lutut-lututnya luka, pelepis luka. Kalau memang Rasulullah mengajarkan, kalau Allah memang membilang bahwa Rasulullah itu mempunyai apa namanya, istilahnya tidak dilukai, ada ilmu kebal, Rasulullah tak dilukai oleh Allah itu. Tentu ada hadis Rasulullah, pelajarilah ilmu kebal supaya kamu tidak luka, itu kan? Tak ada hadis. Makanya kita belajar itu jangan mencari-cari itu. Potong pula ayam hitam, darahi pula ini, entah apa-apa, itu musyrik. Musyrik itu derajat kedua. Munafik itu di 7, lapis ke-7 neraka paling bawah. Musyrik itu lapisan ke-6. Yahudi itu ke-5. Nasrani itu Nasrani itu ke-4. Nah, umat Nabi Muhammad itu yang level paling ringan. Itu pun Rasulullah nangis, minta kepada Allah agar umatnya tak disiksa, tapi tak bisa. Karena memang siapa yang mengikut setan, maka dia akan disiksa, walaupun akhirnya akan masuk surga. Udah begitu fenomenanya. Sujud Rasulullah itu berhari-hari minta kepada Allah. Dia hanya makan sedikit, kemudian pergi sholat, kemudian kembali sujud. Karena sujud itu adalah tempat yang paling dekat hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Berhari-hari. Lalu kalau kita tak berselawat, memang paling cekel kita, paling apa kepada Rasulullah. Itu ayat tadi ya, kanu qalilan minal laili, tanda-tanda orang yang qiyamul lail itu sedikit tidur. Mayahja'un wabil ashari, dan waktu sahur sepertiga malam terakhir itu yastaghfirun, meminta ampun kepada Allah. Lalu naqala an Qaddadah Mujahid, lalu dikatakan dari Rasulullah qala ta'ala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Dalam surat Az-Zumar, dalam ayat surah Az-Zumar ayat 9 dikatakan amman huwa qanitun. Nah, Ibnu Taimiyah mengartikan qanitun itu, al-qunut itu dawamut ta'ah. Jadi kalimat amman huwa qanitun ana al-laili, tahukah kamu orang yang memang taat pada untuk bangun malam itu? Qanitun di situ tuh arti kunut itu dawamut ta'ah, senantiasa taat kepada Allah. Itu orang yang qanit itu. Makanya wal musalli iza atala qiyamahu aw ruku'ahu aw sujudahu fahuwa qanit. Siapa orang salat yang digelar qanit oleh Allah itu? Yang panjang sujudnya, yang panjang rukuknya, yang panjang berdirinya. Maka kalau malam Ramadan itu carilah 1 juz 1 malam. Ini asik. Mulai dari akil balik dulu, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kala sawfa ta'lamun. Itu memang 23 rakaat, 15 menit. Itu aja diulang-ulang tuh. Dari alhaqumut takasur sampai inna atainakal kausar. Nanti agak panjang witirnya lah. Agak 3 kali dia. Kulnya itu di rakaat terakhir itu baca sabihis. Ramadan itu datang sekali setahun.
Jangan disia-siakan. Tahun yang akan datangnya belum tentu kita bisa dapat lagi Ramadan. Siapa yang bisa menjamin? Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghada wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tak ada satu pun jiwa yang mengetahui apa yang bisa ia lakukan esok hari, dan tak ada satu pun jiwa yang mengetahui di mana dia akan mati. Maka jangan ditembok-tembok itu apa namanya, di pondasi-pondasi itu. Ini kaplingan saya besok. Belum tentu kita mati di situ. Serah aja lah sama orang apa. Serahkan aja lah sama orang hidup. Mayat itu kan tergantung orang hidup. Mau dikuburkan di mana, ya kan? Mau masuk peti, mau dikuburkan di bencah, itu tergantung nasib kita lah besok terakhir. Makanya berbuat baik biar nasibnya baik. Itu aja. Hidup itu tidak payah-payah sebenarnya. Kalau mau baik matinya, buat baik, kan? Husnul khotimah. Kalau tidak mau baik, su'ul khotimah dia. Ada kisah begini, pejabat tinggi, kawan saya di Jawa Timur cerita. Jadi memang semasa jabatannya itu tidak mau tahu dengan tetangga. Tembok rumahnya pun tembok Cina, pagarnya tembok Cina, tahu kan, tinggi. Jadi ketika mati, tetangga pun tak peduli, karena dia selalu berkata, mati itu masalah lain, bisa aku bayar semua orang mengurusku mati nanti, gitu dia bilang. Mati. Akhirnya payahlah anak istrinya mencari orang sekitar situ. Akhirnya dicarilah tukang mandi, kan, dibawalah tukang mandi itu ke rumah, ya, dibawa mandi. Begitu masuk ke mayat itu yang sudah diangkat ke tempat mandinya itu, diletakkan di tempat mandi biasa mayat, dah banyak belatung di mulut tuh. Akhirnya si tukang mandi ini, mana anaknya? Anaknya 3 lagi-lagi, dipanggil anaknya semua. Jangan ada yang bercerita tentang mayat ayahmu ini, maka aku tak memperbolehkan orang lain masuk, keluarganya masuk. Akhirnya ditekan perutnya, dah seember belatung tuh. Lalu kata ininya, mohon maaf, kita harus tunggingkan. Diangkatlah kaki mayat itu, ditekan perutnya, keluar dari mulut tuh belatung, berember-ember. Akhirnya dimandikan. Begitu dibalik, keluar belatung, berbalik, keluar belatung. Akhirnya kata yang tukang mandikan kepada anaknya, aku seumur-umur memandikan orang inilah baru, dah tuh bau menyengit, tak biasanya. Padahal kalau dipegang mayat tuh masih baru meninggal, masih panas. Waktu dimandikan tuh, itulah tadi, dah dikumpulkan, masukkan goni lah belatung itu. Saya nggak tahu persis, lupa saya, 3 goni entah 4 goni gitu, itu 5 goni. Dah masukkan, akhirnya dah selesai berdarah-darah, dimandikan lah, dah tuh diinikan, lalu dipakailah kafan. Ini udah diukur baik-baik nih, ditarik kafan ke kaki, kurang di kepala, ditarik ke kepala, kurang kaki, ditambah lagi, kurang lagi, 3 lapis itu, ya kan? Jadi dah di kafan lah, selesai di kafan, tunggulah ambulan. Rumah sakit dan klinik manapun di desa itu tak ada yang punya ambulan, karena dia punya truk, mobilnya rusak semua, tidak bisa ini kan. Akhirnya naik truk mayat itu, diletakkan di truk, ya, di belakang truk pembawa kayu. Itulah dibawa ke masjid, lalu disolatkan. Waktu disolatkan tuh banyak yang aneh juga. Kain kafan tuh ada bergerak-gerak, rupanya belatung tuh masih keluar. Nah, dikuburkan itu, masuk kepala, kaki tersadai, masuk kaki, kepala tersadai. Akhirnya karena udah mau maghrib, dimasukkan saja. Berderak memang tulang itu, kata yang pemandi, yang orang pengubur itu. Lalu dikatakan sudah tidak ada yang boleh cerita. Makanya si pemandi mayat ini cerita, tak mau dia menyebutkan namanya, di mana beradanya mayat itu, cuma dia ingin menjadikan ibrah. Maka ditanyanya lah, orang ini bertetangga sangat kejam, orang ini dalam menjabat. Itulah tadi persoalannya. Nah, itu di dunia. Di barzah seperti apa? Kita tidak ada yang tahu alam barzah itu. Dan mayat itu begitu bangun,
itu berteriak, tapi tidak ada yang dengar karena orang melangkah pulang semua. Nah, ini maksudnya apa? Kita bangun malam ini meminta inilah sama Allah, janganlah ya Allah ringankan. Makanya Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut. Lihat tuh, taubat sebelum maut, wa rahmatan indal maut, rahmatmu ketika kami mati. Itu tadi. Allahumma hawwin alaina, ya Allah mudahkan kami dalam syakaratil maut, wan najata, selamatkan kami minan nar, dari api neraka, wal afwa indal hisab, engkau maafkan kami ketika hari berhitung. Kita yang paling takut kan begitu kita di mahsyar, kitab kita itu datangnya dari kiri, dah selamat lah itu, selamat neraka maksudnya. Kitab itu akan datang dari kanan itu kalau kita baik, tapi kalau kitab ini datang dari kiri itu karena kita jahat. Udahlah itu, dicuci lah itu dulu, walaupun akhirnya masuk pada surga tapi dicuci itu dah, ya kan. Makanya Al-Quran itu selalu menyinggung persoalan-persoalan seperti itu dalam hidup. Nah, dari Qatadah dikatakan amman huwa qanitun, siapa itu orang yang qanit. Dalam tafsir ayat Al-Quran ini dikatakan, maka Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang qanit itu adalah dawamut ta'ah, ia selalu taat kepada Allah. Wal musalli, yang orang yang qanit, yang orang sholat yang disebut dengan qanit itu qanitatun. Itu kalau untuk perempuan qanitatun taibatun kan itu kan. Siapa itu yang qanit itu, yang patuh itu? Orang-orang yang sholat atau laqiyamuhu, panjang berdirinya, au ruku'uhu, atau rukuknya panjang, au sujuduhu, au sujudnya panjang. Jadi kalau berdiri panjang itu ya Rasulullah tadi, tidak panjang ayatnya, tapi Al-Baqarah sampai 3 juz itu habis gitu dalam satu malam itu untuk sholat ini. Nah, qala Al-Bukhari tentang qiyamul lail, babu fadlu qiyamul lail, summa awrada bi sanadihi an Abdullah bin Umar. Hadis ini diriwayat dari anak Umar, Abdullah, kan rajulu fi hayatin nabi idza ra'a ru'yan qassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang pada zaman Rasulullah selalu menceritakan mimpi yang ia lihat kepada Rasulullah SAW. Fatamannaitu an ara ru'yan fa aqassaha ala Rasulillah SAW wa kuntu ghulaman syaban wa kuntu anamu fil masjid. Anak ini menceritakan kepada Rasulullah tentang mimpinya dan dia selalu tidur di masjid. Fara'aitu fin naumi ka'anna malakaini akhazani fa zahaba bi ilan nar, dan anak ini melihat 2 malaikat datang kepadanya lalu membawanya ke neraka. Fa iza hiya matwiyatun qatayil bi'ri, maka neraka itu menggelegak seperti sumur yang dalam yang menggelegak dengan api-apinya. Wa iza laha qarnani, dan neraka itu mempunyai 2 tanduk. Lalu dikatakan wa iza fiha anasun qad araftuhum, dan di dalam neraka itu aku melihat dalam mimpi itu orang-orang dalam neraka itu orang-orang yang aku tahu, yang aku kenal. Faja'altu aqulu a'udzubillahi minan nar, lalu ketika aku melihat dalam mimpi itu aku mengucap, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari api neraka. Qala falakina malakun akhar faqala li lam tara. Jadi pada di saat yang lain lalu dia menjumpai malaikat yang lain, dikatakan doa saja tidak cukup tapi harus dengan perbuatan. Lalu dikatakan faqasahat ala Hafsah, dari Hafsah juga bercerita, ni'mar rajuli Abdullah law kana yusalli minal lail fa kana ba'du la yanamu minal laili illa qalila. Wa syahidu tarjamah qawlu ni'mar rajuli Abdullah law kana yusalli minal lail. Jadi dikatakan Hafsah mengatakan, istri Nabi, salah satu istri Nabi, Rasulullah berkata atau bersabda, ni'mar rajuli, alangkah baiknya seorang laki-laki yang mana ia malamnya bangun dan sholat. Lalu dalam hadis yang lain dikatakan ni'mar rajuli Abdullah, adalah sesuatu kenikmatan bagi seseorang yang bernama hamba Allah, lau kana yusalli minal lail, seandainya ia sholat pada malam hari. Itu qiyamul lail ya. Kemudian wa muqtadahu anna man kana yusalli minal laili yusifu bi kauni ni'mar rajuli wa fil hadisi kadzalika anna qiyamul laili yadfa'ul azab. Sesungguhnya qiyamul lail itu menolak azab.
membentengi kita dari azab, membentengi kita dari kecelakaan. Lalu wa fi hadisin Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, afdhalus salatu ba'dal maktubah qiyamul lail, sebaik-baiknya salat setelah salat wajib yaitu qiyamul lail, termasuklah tahajud di dalamnya. Kalau tahajud khusus dia, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kan itu di bawahnya Pak, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Orang yang bangun malam dan sholat tuh banyak dapat dari Allah. Ya apa? Allah memasukkannya dari tempat masuk yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidqi, Allah mengeluarkannya dari masalah, dari tempat keluar yang terbaik. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, Allah akan memberikan keberadaannya, kekuasaan Allah itu untuk menjadi dia tidak dikuasai oleh makhluk yang lain, karena dia berkuasa pada dirinya. Sultanan nasira, dia menjadi orang pemenang di hadapan Allah. Walaupun nampaknya dia digenjat oleh makhluk yang berkuasa, tapi dia mempunyai kemenangan dan kemuliaan di hadapan Allah. Nah sekarang kita mau mulia di hadapan manusia, kenapa kita terlalu berharap ridho manusia? Yang ridho manusia itu hanya dengan sejengkal, yang dalam artinya adalah sejengkal dunia itu saja. Tapi kalau ridho Allah mulai dari dunia sampai akhirat. Ngapain kita harap ridho manusia? Ya kan? Sudahlah, kalau Allah ridho, manusia pasti ridho. Siapa yang bisa melarang? Allah malamani alima ataita. Ya Allah, tak ada yang dapat menghalangi jika engkau berkehendak memberi, dan tak ada yang dapat memberi jika engkau berkehendak menghalanginya. Wala raddan lima qadaita, tak ada yang dapat menolak ketika Allah menurunkan takdirnya dan qadanya. Itu dia, kan itu dia di dalam kalimat ini. Maka dikatakan dalam hadis tadi dikatakan bahwa afdhalus shalah ba'dal maktubah, itu dia dikatakan sesungguhnya sebaik-baiknya salat setelah salat wajib qiyamul lail. Wa an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu akhbara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatun faqala alla tusalliyani, faqultu ya Rasulullah anfusuna biyadillahi fa iza syaa an yab'athuna ba'athan fansarafa hina qalat zalika wa lam yarji ilayya syai'an summa sami'tu huwa muwalli yadribu fakhizuhu fa huwa yaqul wa kana al-insanu aqsara syai'in jadala. Ini ya cerita menantu dengan sepupu Rasulullah tapi menjadi menantu sekalian. Apa dikatakan oleh Ali? Tarakahu amala akhbara anna Rasulullah sallallahu tarakahu wa Fatimah bintun Nabi alaihi salam lailatun faqala. Jadi Rasulullah itu setiap bangun malam lalu dia mengetok pintu anaknya, pintu rumah anaknya, tarakahu. Lalu Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatun faqala. Lalu Fatimah mengabarkan, Rasulullah mengatakan, alla tusalliyani, wahai anakku, apakah kalian berdua tidak salat malam? Nah, itu dikatakan. Faqultu ya Rasulullah, lalu Ali bin Abi Thalib menyatakan kepada, ya Rasulullah, anfusuna biyadillah, jiwa kami berada di tangan Allah. Fa iza syaa yab'atsuna fab'atsna, apabila Allah berkehendak maka Allah akan mengutus kami untuk salat malam. Fansarafa, lalu Rasulullah pergi dari rumah mereka. Lalu dikatakan hina qultu zalika wa lam yadi, setelah Rasulullah mendengar kalimatku, kata Ali bin Abi Thalib, tak kembali lagi ke rumah kami. Summa sami'tu wa huwa muwalli yadribu fakhizahu, lalu dia berkata, lalu suatu hari aku mendengar Rasulullah bersabda sambil memukul pahanya 3 kali. Lalu ada wa yaqulu wa kana al-insanu aqsara shay'in jadala, hanya itu yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib, pada sesungguhnya manusia itu paling banyak membantah. Lihat itu, Ali bilang seandainya Allah berkehendak ya Rasulullah, maka kami akan diutusnya untuk bangun malam. Lalu kata Rasulullah, wa kana al-insanu aqsara syai'in jadala, sesungguhnya itu dalam riwayat Bukhari dikatakan, itu riwayat Bukhari hadis 10 dari jilid yang ketiga, dikatakan bab tahajud, dan di hadis Muslim bab masajid itu hadis 64-65, maka dikatakan oleh Rasulullah,
sesungguhnya manusia itu ketika diingatkan selalu paling banyak membantah. Yang membantah ini biasanya orang punya ilmu, ada aja cara membantahnya, inilah gitulah, untuk membenarkan apa namanya misi dia. Dan jelas salah, tidak ngaku pula lagi. Wah ini dalilnya gini. Jadi Bani Israel itu kan gitu, potong sapi yang bagaimana ya Musa? Sapi yang warnanya kuning, yang kuningnya kuning pekat atau kuning apa? Banyak kali tanya ya. Maka dibilang oleh Allah, sampai-sampai mereka tidak melakukan itu, hampir tidak melakukan itu kalau tidak dipaksa oleh Nabi Musa. Itulah. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu jangan banyak tanya, kalau dah jelas dalil itu jalankan aja. Kenapa gini? Kenapa gini? Kenapa harus begini? Jam berapa bagusnya? Bangun aja lah. Yang penting sebelum subuh itu sholat dulu. Sebelum azan subuh tuh. Mau bangun jam 4 berarti 21 dia. 2 tahajud, 1 witir Kalau bangun jam 3 bisa dia 11. Kalau udah jam 4 tentu 21 dia. Ya kan? Kalau bangun sebelum itu ya bisalah 11 tambah 12 hajat tambah 2 istighosah tambah tasbih. Itu semua qiyamul lail. Dah. Lalu sedikit lagi. Wa qala Ibnul Baqqal fihi fadilatul qiyamul lail wa iqazun naimina minal ahli al-qarabah lidzalika. Lihat. Jangankan qiyamul lail, kita membangunkan ahli keluarga kita saja sudah mendapat pahala. Dia bangun atau tak bangun itu kita dapat pahala. Tapi ya jangan setiap itu ayo bangun sholat, enggak gitu. Datangi kamarnya. Kalau nggak bangun pegang kepala anak tuh ubun-ubun itu. Bacakan surat apa? Surat ayat kursi dan surat al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Lalu doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati, ya Allah jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Letakkan apa? Itu tidak sihir tuh, itu ayat itu. Payah Ustaz, anak kami ini masuk pondok, pulang dari pondok bukannya tambah sholat subuhnya payah. Itu tadi Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati, baca ayat kursi itu, nanti terakhir Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati, itu doa Nabi Ibrahim. Wah, letakkan di ubun itu. Kalau tak mempan berarti ayah ibunya nak dekat dengan Allah. Gitu aja. Kenapa susah-susah mengkaji-kaji ini kan? Ini pergi juga ke dukun, anak saya nakal, makin nakal ya. Itu biasanya nakal itu nanti disuruh-suruhi lagi tuh. Waktu akikah dulu betul-betul berzanji yang dibaca atau dangdut. Itu ditanya lagi. Sekarang banyak akikah nih, ngundang akikah jam 10 sampai selesai. Kan gitu. Datangnya nanti jam 9 doa. Doanya 15 menit itu pun tak sampai. Suruh ustaz, samaituka wa sammakillah, samaituka, kami menamakan kamu dan Allah ikut menamakan itu, menyetujui itu, wasamakallah, dan menamakan engkau. Itu kan mentambal nama itu. Bin ini bin ini. Itu jam 9, jam setengah 10 udah selesai acaranya itu dengan doa-doanya sekalian. Ya kan, dengan motong rambut, masukkan ke ke piring ataupun ke kelapa. Kalau kita tradisi kita kelapa. Sebenarnya itu bukan untuk dibuang. Ambil rambut itu timbang. Ketika ditimbang berapa berat rambut itu, berapa on, beli emas sedekahkan, itu maksudnya. Komen masuk aja rambut, itu buang, itu maksudnya tuh ditimbang rambut tuh. Awak pun menggegek-gegek memotong itu anak kecil, masukkan dalam kelapa tuh, ambil rambut tuh, timbang berapa on, beli emas sumbangkan. Ini enggak, rambut dibuang, kelapa dibuang, sudah itu apa? Lagu dangdut, kangkung. Besok ada besar anak malah sholat, ayah maknya berusaha dari awal, dari menambalan nama lagu dangdut di apa kan? Ya kan, dikasihkan. Itu sampai pula nanti jam 4 sore dangdutnya, doa 15 menit tadi cuma. Kan tak betul kita. Jangan salahkan anak. Khitan pun dah mulai macam itu saya tengok sekarang. Khitan jam 11 sampai selesai. Doanya yang tadi itu tadi jam 9 itu. Datang kita situ, lagunya lah Tanjung Katong. Anak nakal ngomong ngamuk dia. Bapak ayahnya duluan mengajarkan anak nakal. Itu persoalannya kita.
Jadi itu, jadi waja'alni Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Baca itu 3 kul itu. Wah, letakkan di ubun-ubunnya. Kalau tak mempan berarti ya, tak punya karomah lah ya mak ya. Betul, Allah itu menentukan seseorang itu mau dia imma hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Nabi Nuh juga ada anak yang melawan. Betul, ya kan? Baik, terakhir tentang ini sedikit lagi. Sebenarnya masih banyak. Lalu dikatakan qala Ibnu al-Battal fadilatul qiyam ikazun na'imin min al-ahli quraid lidzalika qala at-Tabari laula la ma 'alima an-nabi sallallahu alaihi wasallam azma faddala as-salata min al-lail maka yazu ibnatahu wa ibnu Amr. Dalilnya adalah orang yang membangunkan untuk qiyamul lail itu sudah dapat pahala. Seandainya itu tidak berlaku, Rasulullah tak akan mengetok pintu rumah Fatimah. Begitulah fadilahnya. Makanya Rasulullah itu diambilnya air, dilentiknya pada Aisyah. Tapi jangan pula nanti suami itu pimpinan binilah penat satu ember disiramnya ke suaminya, tidak juga bangun-bangun, ala kacau. Jangan pak istri yang meredekkan itu, awak pemimpin di rumah tangga itu kan, awak pula yang narik selimut duluan. Itu bahaya di akhirat, ditanya nanti itu. Dah sedikit lagi. Kaifa kana qiyamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah itu qiyamul lail? Pertama, tulul qiyam. Dari hadis Ibnu Mas'ud, "Shallaitu ma'an Nabi lailatu falam yazal qa'iman hatta hammat bi amri su." Qulna wa ma hammamta? Qala hamamtu an aquda wa adhru an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-hafidh fi hadisi dalilu ala ikhtiyari an-nabi tatwil as-salatu bil-lail wa qad kana Ibnu Mas'ud qawiyan muhafizan ala ibtida'i an-nabi wa ma hum bil-qu'ud illa ba'da tuli katsir ma i'tadahu wa dhahaba katsir min as-sahaba wa ghayruhum ila anna aqsari ruku' was-sujud afdal wa li Muslim hadis afdalul a'malu kasratus sujud. Tutup. Ibnu Mas'ud itu ngikut di belakang Nabi. Jadi Ibnu Mas'ud itu sudah ngikut, dah sholat duduk aja dia lagi di belakang Nabi, saking panjangnya. Makanya dikatakan di situ sholat malam yang paling baik itu panjang berdirinya, panjang rukuknya, panjang sujudnya. Cuma di hadis yang lain sebaik-baiknya qiyamul lail panjang sujudnya. Rasulullah itulah tadi, Rasulullah itu tak panjang. Al-Baqarah habis, Al-Imran habis, An-Nisa habis, kan? Awak itulah juz 30 aja payah. Letakkan Quran itu di depan. Paling tidak 1 rakaat itu 1 halaman, 2 rakaat 1 lembar. Berarti 1 malam habis 4 lembar. Kalau halaman itu 10 1 juz, 10 lembar, berarti 2 malam setengah habis 1 juz. Hitunglah, bisa khatam dalam sholat tahajud. Khatam dalam sholat berbeda dengan khatam di luar sholat. Pahalanya sangat besar dan Allah akan memberikan kita jalan keluar dari segala kesulitan kita dengan kesulitan besar yang baik. Lalu Allah memasukkan kita dalam suatu masalah persoalan yang baik. Itu dia. Ini entah apa-apa pula. Sediakan di rumah itu khusus tempat sholat itu. Jangan tempat sholat tuh sejengkal pula dengan WC. Alamak, rumah sebesar itu, kantor sebesar itu, letak musola di bawah tangga dekat WC. Alah, di mana Allah itu kalian letakkan? Itu ya. Rumah kami sempit Ustaz, cari tempat satu untuk 1 sajadah, tak ada. Jadikan itu terus tempat sujud. Sepakat kan? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tuh ada yang bertanya, silakan. Oh ya.
Oh ya, betul tuh. Tapi dalam tahajud tuh membayangkan istri baru terus. Pertanyaan abang kami ini gini, kita di samping tahajud kita punya kewajiban suami istri, kan kewajiban nafkah lahir, tapi ini yang batin kan. Sebenarnya tak perlu saya jawab. Biasanya orang-orang manajerial itu dia punya planning, ada jamnya kan. Nah, kalau dia memang ingin begitu, tentu dia punya pemanas air. Nah, bisa dia lakukan sebelum dia sholat, bisa dilakukan setelah sholat. Kalau setelah sholat, tentu dia mulai bangun jam 2 kan? Jam 4 kan masih bisa. Tapi memang harus ada air panas itu. Biasanya kalau misalnya itu sebenarnya planning saja, tergantung. Yang nafkah batin itu kan tak pula tiap malam, nanti tak bisa jalan pula ke rumah kan. Jadi ada planning sendiri di mana saat itu. Nah, orang-orang yang qiyamul lail ini, makanya saya katakan ndak beri di rumah itu tempat sholat khusus, jangan di kamar tidur. Masalahnya baru 2 rakaat assalamualaikum salam, tertengok juga bini kan, itu payah juga kan. Nah, itu nanti payah kita. Jadi ada planning. Biasanya hidup itu kan punya planning. Kalau di kantor kita punya program, tentu kita di rumah tangga juga punya program, termasuk dalam ibadah ini punya program. Nah, kalau punya program itu tergantung kita kan bisa ngukur kekuatan, kapan kita bisa bangun, kapan kita bisa menafkahi batin, kewajiban. Nah, jadi itulah itu. Tapi konsentrasi itu tergantung zikir kita kepada Allah. Yakinlah, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ya, kadang-kadang kalau dah sholat itu nikmat, dunia ini lepas nih ya. Kan begini dia, Allahu Akbar, ini ketepikan supaya dunia ini Allah aja yang akbar. Itu kecil itu kayak itu. Tapi bukan berarti saya katakan bahwa Fajrian saya bilang itu dia hebat, enggak juga. Masing-masing kita punya waktu-waktu tertentu yang kita lemah. Nah itu, makanya kita sama-sama berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya itu termasuk mendoakan kita itu taat kepada Allah. Nah, kalau yang tadi dikatakan kalau yang enggak punya istri enak lah Ustaz, kata kita enak, tapi setiap hari risau aja di dalam sholat. Kapan jodoh aku ya Allah? Kita kan enggak tahu juga hati orang, karena kita tak bisa membaca kan gitu. Wah, enak orang tak punya istri. Biasanya orang yang tak punya istri itu memang lebih rentan daripada ibu yang tak punya laki. Nah, itu biasanya ibu kalau tinggal dengan anak itu anaknya beres, tapi kalau anak ditinggalkan istrinya dengan ayahnya biasa agak payah anaknya. Karena ayah itu tak biasa mendidik anak itu di dalam apa itu kan. Aduh, halo salam. Oh, dia masalah hati semuanya. Masalah hati. Jadi hati itu, ketenangan itu kan memang semakin dekat dengan Allah semakin tenang dia. Nah, planning itu bisa berjalan ketika kita dekat dengan Allah dengan sikap. Maksudnya tadi sama dengan kita nyetir kalau tak konsentrasi kan ya. Nah, ngantuk itu akan hilang jika memang ini konsentrasi. Cobalah. Ada zikir-zikir sendiri, makanya para ulama, imam-imam suluk, mursyid itu biasanya dia memang rotib haddad itu tuh zikir yang memang untuk menghidupkan hati, yang mata ini kecil ini. Kalau udah orang yang pada posisi itu enggak ngantuk dia. Biasanya ngantuknya habis subuh nanti. Cobalah. Jadi kita harus punya planning. Ini ada planning nafkah batin, ini ada planning untuk yang ini.
Makanya saya katakan tadi, kan tak mungkin pula nak wafat itu setiap malam gitu. Jadi ada hal-hal yang tertentu yang perlu kita ini kan. Kalau kita bangun jam 2, qiyamul lail ini kan banyak, baca Al-Quran, zikir, sholat kan bukan tahajud aja, ada hajat, ada istighosah, ada idkun minan nar, ada sholat idkun minan nar, ada insil kubur, supaya kita mengingat kubur itu, kita ada sholatnya 2 rakaat, itu di Al-Ghunyah. Jadi kita saja yang banyak tidak tahu. Kalau para imam itu ada sholat malam Senin, ada sunat malam Ahad, ada sunat malam Selasa, ada sunat. Kita aja yang sekarang hanya cuma rawatib kan gitu kan. Padahal sebenarnya hari-hari itu dipenuhkan dengan doa dan sholat. Sholat itu intinya kan zikir. Wa aqimus sholata li zikri, dirikan sholat untuk ingat kepadaku, kan untuk ingat. Terus wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa, lalu dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Quran itu juga untuk mengingat Allah kan, zikra. Jadi 3 itu, baca Quran, sholat, zikir itu sendiri, semuanya zikir, tapi dia punya kapasitas masing-masing. Nah ini kita lakukan dari jam 2 sampai dekat subuh. Wah itu dia melek mata tuh. Masa meleknya cuma pekerjaan yang dapat 1 miliar 2 miliar, masa dengan sholat tidak melek? Itu melek itu. Dia latihan, dia tak bisa langsung bangun jam 2, wah harus pun tak bisa. Kebiasaan yang akan menjadikan kita bisa. Kebiasaan, al-adah muhakkamah, kebiasaan itu akan menjadi suatu hukum dalam kehidupan kita, ya kan? Allah bisa karena biasa, lancar kaji karena diulang. Jalan itu kita karena banyaknya kita tempuh, kita hafal kan itu. Kita tutup dengan doa kita membalis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau ampuni ya Allah, dan Engkau lindungi ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, dan nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin, Ya Zal Jalali wal Ikram, irhamna ya Arhamar Rahimin. Ridailah amal soleh kami ya Allah, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh ya Allah. Pisahkanlah antara kami dan wabah corona dan wabah-wabah yang lain yang akan datang ya Allah, sebagaimana Engkau pisahkan antara barat dan timur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, dari keluarga kita, saudara kita, ada yang wafat ibunya kemarin, saya tak perlu sebutkan namanya, kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ibu beliau ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jinan, di dalam kubur, bukan hufratan min hufarin niran. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.